Allahumma salli wa sallim mubarik wa karrim wa syarif ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأظهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para guru, wabil khusus sahibul bait al-mukarram wal muhtaram al-Ustadz Hendi beserta keluarga besar. Beliau merupakan wakil daripada Majlis Da'wah Al-Adni, khususan guru kita selaku pimpinan Majlis Da'wah Al-Adni, Ustaz Muhammad Harun, dan para asatid dari masing-masing wilayah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin, malam ini bertemunya kita di tempat ini tidak lain untuk Nabi Muhammad. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati maulidnya. Sekarang kita memperingati Isra wal Mi'raj. Ternyata Nabi Muhammad ini memiliki kemuliaan dan memiliki kelebihan yang luar biasa. Alhamdulillah kita jadi umatnya. Alhamdulillah kita jadi pengikutnya. Dan insya Allah hati kita tidak terlepas dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, ada satu hadis yang sering kita dengar. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak. Ini bahasa kalimat kecuali yang tidak. Kalau dipikir dengan otak nggak mungkin ada orang nggak masuk surga. Tapi amaliyahnya, perbuatannya itu merupakan bukti orang ini mau masuk surga atau tidak. Yang taat kepada Rasulullah, yang ikut Nabi Muhammad, yang nurut apa kata Nabi Muhammad, berarti ia mau masuk surga. Tetapi yang tidak ikut Nabi Muhammad, yang menolak ajaran dan syariat Nabi Muhammad, berarti terang-terangan orang itu tidak mau masuk ke dalam surga. Bahkan dalam riwayat yang lain, yang mudah-mudahan menjadi contoh buat kita, Nabi pernah menyatakan dalam hadis, "Ukfululi bisittin, ukaffil lakumul jannah." Jaminlah aku. Ini Nabi mengatakan jaminlah aku dengan 6 perkara. Niscaya kamu akan aku jamin masuk surga. Siapa yang bisa menjaga dan melakukan 6 perkara ini, berarti dia mendapat jaminan dari Nabi Muhammad masuk surga. Apa yang pertama? Yang pertama, idza hadatstum fala takdzibun. Kalau ngomong jangan bohong. Saudara-saudara, sebelum Allah memberi kemuliaan kepada diri Nabi Muhammad, di dalam diri Nabi Muhammad sudah terdapat 2 keistimewaan. Apa itu? As-sidqu wal amanah. Jujur dan amanat. Nabi tidak pernah bohong. Sampai ada orang Yahudi kepengen cari kesalahan Nabi Muhammad. Barangkali Nabi Muhammad pernah bohong. Itu orang Yahudi cari jalan ke sana kemari gak ketemu. Terakhir ketemu orang yang tadinya temannya Nabi Muhammad. Sahabatnya Nabi Muhammad di masa kanak-kanak. Sekarang udah jadi pendeta Yahudi. Akhirnya orang Yahudi ini datang ke rumah pendeta Yahudi. Untuk bertanya, kamu dulu kan temannya Nabi Muhammad waktu masih kecil. Betul. Saya mau tanya, pernah gak lihat Nabi Muhammad berbuat salah? Itu orang Yahudi bersumpah, demi Tuhan yang aku sembah. Aku dari kecil sampai detik ini belum pernah mendengar Nabi Muhammad berdusta atau berbohong. Menandahkan Nabi Muhammad benar kalau mendapat julukan Al-Amin, orang yang jujur. Saudara-saudara hadirin, berkah kejujuran Nabi Muhammad, berkah kejujuran Rasulullah, sehingga siapapun yang mau menentang ajaran Nabi Muhammad tidak bisa. Tidak mampu. Sampai di Inggris ada seorang perempuan, beliau merupakan orang yang disebut tokohnya Yahudi, penyebar agama Yahudi di kawasan Eropa. Dan dia orang kaya, orang cerdas, orang pintar.
dia cari kesalahan Nabi Muhammad, dia bikin buku. Berapa jilid itu buku menjelekkan Nabi Muhammad. Mengata-ngatai Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Terakhir ketika berbicara kejujuran Nabi Muhammad, dia tidak bisa menemukan Nabi Muhammad berbohong kepada siapapun. Disitulah perempuan tersebut angkat tangan menyatakan, aku akan pasrah dan aku akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, akhirnya masuk Islam. Maka oleh karena itu kejujuran inilah yang disebut oleh ulama atau yang disebut oleh para guru-guru kita merupakan salah satu ketenangan hati, saudara-saudara. Yang kedua, wa idza tumintum fala tahun, fa idza tumintum fala tahunu. Kalau kamu diberi amanat jangan berkhianat. Saudara-saudara, khianat ini yang membuat umat Islam kalah. Khianat ini yang membuat umat Islam tidak menang. Kenapa Indonesia mayoritas umat Islam, tapi kok gampang dioyak-oyak oleh golongan minoritas. Nabi dihina, kita nggak berdaya. Padahal polisinya banyak orang Islam. Tentaranya banyak orang Islam. Tapi tidak berdaya. Tidak bisa nangkep. Nabi Allah Ta'ala dikata-katain. Bahkan diajak berantem. Tapi tidak ada yang mampu. Termasuk presidennya tidak mampu untuk menangkap. Kenapa? Karena di tengah-tengah kita, mohon maaf, masih banyak bersifat khianat. Khianat ini saudara-saudara merupakan sifatnya orang munafik. Orang-orang yang berkhianat ini tidak akan mendapatkan kemenangan dalam segala urusan apapun. Makanya saya katakan saudara-saudara, kalau kita mau berdosa kepada Allah, Allah punya gudangnya ampunan. Maaf ya, ada orang makan daging babi, dia tobat kepada Allah, diampuni. Ada orang minum minuman keras, dia tobat kepada Allah, langsung diampuni. Tapi kalau ada orang yang mengkhianati saudaranya dengan mengambil hartanya, menipu uangnya, sampai kapanpun tidak diterima tobatnya kalau belum minta maaf kepada saudaranya sendiri. Artinya apa? Hubungan kepada manusia ini lebih berat dibandingkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut hak adami, ya. Hablum minan nas wa hablum minan nas. Wa hablum minallah. Hablum minallahnya Allah punya gudang. Kita sholat sekian puluh tahun, belum tentu sholat kita benar. Tapi kalau kita minta ampun, ya Allah maafin saya, ya Allah kalau ada sholat saya yang kurang benar, diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita berurusan dengan manusia, maka Allah tidak akan ikut campur. Misalkan na'udzubillah, ada di antara kita berhutang. Sampai meninggal dunia belum bayar utang. Utangnya kecil, bukan duit, cuman jarum. Jarum, berapa harganya jarum? Berapa duit? Hah? 1.000? Mahal banget jarum 1.000. Mungkin 500 perak. Ya. Kadang-kadang kita minjemnya ngomongnya begini. Bu, saya punya anak mau berangkat sekolah, seragamnya robek. Saya nggak punya jarum, pinjem jarum. Dikasih, pinjem kan? Begitu sudah dipakai, ditaruh, lupa untuk mulangin. Yang punya jarum kebetulan butuh, kepengen diminta, nanti disebut pelit. Cuman jarum aja diminta, ditagih. Tapi karena awal kita mengatakan pinjem, Allah Ta'ala hutang. Allah Ta'ala tulis kita sebagai orang yang berhutang. Satu saat kita mau meninggal dunia, rohnya dicabut oleh malaikat. Ini malaikat tidak bisa menerbangkan roh kita ke hadirat Allah. Ternyata roh kita digantung di antara langit dan bumi. Sampai Nabi Muhammad SAW kalau diperintahkan untuk nyolatin jenazah, Nabi Muhammad tanya dulu. Pertama, saudara-saudara, kalau ada kesalahan almarhum atau almarhumah, apakah saudara mau maafkan? Atau saudara mau ampunkan daripada kesalahan daripada almarhum dan almarhumah? Kalau kata jamaah, saya maafkan ya Rasulullah, saya ikhlaskan ya Rasulullah, baru disolatkan. Yang kedua Nabi bertanya, kalau almarhum ini punya hutang piutang atau punya pinjaman barang, adakah di antara kalian yang mau bertanggung jawab? Kemudian keluarganya berkata, ya Rasulullah, saya yang tanggung jawab utang piutang almarhum. Baru Nabi Muhammad mau menyembayangkan. Kalau tidak, Nabi Muhammad tidak mau menyembayangkan. Kenapa? Ruhnya belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, jagalah kita jangan sampai berkhianat. Balikan daripada khianat yaitu amanah. Kemudian wa idza wa'adtum fala tukhlifu.
Kalau kamu berjanji, jangan coba-coba untuk ingkar. Hati-hati. Ya, kadang-kadang kita kalau ditanya, Pak, ayo mampir ke rumah, main ke rumah. Insya Allah Pak, kalau saya ada waktu. Begitu ada waktu, antum tidak datang ke rumah orang tersebut, kalimat insya Allah itu akan menuntut kita. Makanya jangan sembarangan mengucapkan kalimat insya Allah. Kadang-kadang kalimat insya Allah buat basa-basi doang. Insya Allah supaya nggak mampir, kan begitu. Jadi kalau kita sudah janji, kita wajib datang. Apalagi kita sebagai habib, sebagai penceramah, sebagai kiai, sebagai ustadz. Jangan sekali-kali mengecewakan panitia. Kalau kita diundang, bisa bilang bisa. Nggak bisa bilang nggak bisa. Ini kadang-kadang diundang, datang lagi orang yang lebih kaya, ditinggalin yang pertama. Nanti kalau ditelepon alasannya apa? Saya sakit. Saya ada kesibukan. Kecewa itu orang. Kekecewaan orang ini sampai hari kiamat gak bakal hilang. Saya ingat Nabi Allah Isa alaihissalam waktu mau jalan gak punya teman. Cari teman gak ada. Nabi Isa ketemu kuburan yang umurnya kurang lebih 100 tahun. 100 tahun. Nabi Allah Isa mendapatkan mukjizat bisa membangkitkan orang yang meninggal dunia. Gum biiznillah. Bangunlah dengan izin Allah. Bangun itu mayit. Kemudian diajak jalan oleh Nabi Allah Isa. Pas di pertengahan jalan, Nabi Isa bertanya, hei mayit, saya mau tanya 100 tahun kamu meninggal dunia, yang kamu rasakan itu apa? Yang masih ada dalam hatimu, yang ada dalam dirimu. Dijawab oleh si mayit, satu, sakitnya dicabut nyawa sampai sekarang belum sembuh. Yang kedua, perihnya hati ketika dikecewakan oleh seseorang. Hati-hati, orang kalau dikecewain, itu sampai kapanpun itu mayit masih luka hatinya. Maka oleh karena itu jangan biasa kita mengecewakan orang. Kalau janji yang benar. Kalau nggak sanggup bilang nggak sanggup. Kenapa? Itu lebih afdol. Kemudian saudara-saudara hadirin, apa yang dikatakan oleh Nabi? Yang keempat, ihfadhu aidiyakum. Jaga tanganmu. Kalau kita jaga tangan kita, jangan suka mengambil haknya orang, jangan suka mukul, atau jangan suka iseng atau usil walaupun bercanda. Ya, hati-hati, iseng atau usil bercanda, kalau orang itu yang diajak bercanda lagi kesel atau lagi ada masalah, kemudian dia nggak terima, tapi dia nggak bisa membalas, Allah nanti yang akan membalas kepada kita. Kemudian wa absarakum, jaga mata kita. Jangan sembarangan kita melihat. Saudara-saudara, ada dosa besar, dosanya zina, dosanya mencuri, dosanya mabok, tapi ada dosa kecil yang kita nggak peduli. Maaf ya. Oh nggak apa-apa lihat perempuan, orang dia sudah tua ini. Oh nggak apa-apa lihat perempuan. Kata kita nggak apa-apa. Tapi menurut syarak, menurut hukum, tidak boleh kita melihat kalau bukan muhrimnya. Kalau kita melihat sekedar melihat, tapi selesai, jangan dilihat terus. Kalau sudah 2 kali kita lihat, berarti dosa. Kalau sudah dosa, jangan dibilang dosa kecil. Biar dosa kecil kalau nggak diampuni oleh Allah Ta'ala, maka dosa kecil bisa membawa kita ke dalam neraka. Saya teringat Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau pernah mengatakan, jangan sekali-kali meremehkan yang 3 ini. 1, jangan meremehkan amal walaupun sekecil. Misalkan kita jalan, ada paku. Kita ambil itu paku, kita singkirkan. Amal nggak itu? Itu kecil. Tapi kalau diterima oleh Allah, antum bisa masuk surga. Yang kedua, jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Dosa besar diampunin. Dosa kecil nggak diampuni, tetap kita masuk neraka. Yang ketiga, jangan suka meremehkan orang kecil. Mentang-mentang dia nggak punya, mentang-mentang dia jelek, mentang-mentang dia bodoh. Kadang-kadang kita remehkan, kita asingkan, kita abaikan. Subhanallah, kadang-kadang orang seperti itu doanya diijabah oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada amalnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, jaga mata kita dari sesuatu pandangan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, wa furujakum, jaga aurat kita, kehormatan kita, terlebih-lebih perempuan. Alhamdulillah saya lihat ibu-ibu malam ini berjilbab, menutup aurat, tetapi di rumah juga sama harus menutup aurat. Saya lihat bapak-bapak pakai sarung, di rumah juga kalau pakai celana pendek silakan, tapi jangan sampai di atas dengkul. Kalau di rumah ada yang membuka aurat, walaupun laki-laki, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Kalau malaikat rahmat tidak masuk ke rumah kita, setan yang masuk.
Nanti kalau setan masuk, setan paling nggak demen lihat istri dan suami akur. Setan paling nggak suka lihat suami istri bahagia. Selalu disundut. Tiba-tiba nggak hujan nggak angin, istri lihat suami kesel. Suami lihat istri kesel. Kadang-kadang dibikin anak kita nggak demen lihat emaknya. Dibikin anak kita nggak demen lihat bapaknya. Siapa itu yang mempengaruhi? Siapa yang nyontek? Iblis laknatullah. Kenapa iblis sampai berbuat seperti itu? Karena di rumah kita nggak ada penjaganya. Penjaga yang abadi adalah malaikat. Malaikat tidak akan masuk rumah kalau di dalam rumah ada yang membuka aurat. Ibu-ibu biar di rumah ya, biar ada suami, biar ada anak yang satu muhrim tetap pakai kerudung. Ya, apalagi sampai kita membuka baju. Maaf nih kadang-kadang saya lihat di kampung-kampung Pak, kalau udah di rumah ya Allah pakai kutang. Udah kutangnya jahitan, ya tahu tuh jahitnya di mana. Nenek-nenek kelihatan keteaknya, Masya Allah. Ini bagaimana kalau meninggal dunia? Bagaimana kalau dia dicabut nyawanya? Murkah para malaikat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita sekalian. Dan saya berpesan kepada seluruh jamaah Al-Adni dan juga pengurus Majlis Dakwah Al-Adni, saya mohon agar lebih semangat, agar lebih kompak, agar lebih bersatu. Sebab datangnya keberkahan itu karena ada kebersamaan kita. Al-barakah fil jamaah. Keberkahan itu datangnya ketika kita duduk bareng-bareng. Kita akur sama pengurus, kita bersatu dengan para ustadz. Jangan merasa tersaing. Sebab di sini nggak ada yang mulia, nggak ada yang istimewa. Yang mulia yang ikhlas, yang mulia yang istiqomah, yang mulia yang sabar, yang mulia yang tulus karena Allah di dalam mendakwakan Majlis Dakwah Al-Adni. Ini yang mulia, saudarain. Masalah mulia atau tidak urusannya Allah. Saya nggak punya hak untuk menilai orang. Saya nggak punya hak untuk memisah-misahkan orang. Yang baik atau yang buruk Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan jamaah Majlis Dakwah Al-Adni ini, terutama para pengurusnya, tetap solid, tetap bersatu. Misalkan di sini ada guru kita atau pengurus dari Majlis Dakwah Al-Adni mengadakan acara, yang lainnya turut campur. Ayo apa yang mau dibantu? Pasang tenda misalkan, atau bikin ketupat kayak misalkan, atau paling tidak dengan bahasa yang memberikan dorongan. Jangan di sini berbuat, di sana nganggur. Semuanya mau jadi tamu. Saya demi Allah saudara, kalau saya nggak sakit, di mana ada jamaah saya mengadakan acara, saya mau datang. Cuman kondisi saya. Terus terang. Yang kedua, waktu saya. Saya harus ceramah di sini, saya harus ceramah di situ. Hari ini saja saya baru pulang dari Pelabuhan Ratu. Sampai di rumah saya istirahat sebentar. Kemudian ada tamu. Maghrib saya berangkat, besok pagi saya udah berangkat lagi ke Cibubur. Sampai malam. Oleh karena itu bukan berarti saya sok. Saya jadwal saya padat, urus menyampaikan dakwah dan menyebarkan Ratib Al-Idrus. Dan juga saya berharap mudah-mudahan antum semua ini diberi kekuatan lahir batin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad. Yang Masya Allah, mudah-mudahan Ustadz Muhammad ini bisa ditiru, bisa dicontoh oleh Ustadz-Ustadz yang lainnya. Dari awal, orang pertama, manusia pertama, yang saya ijazahkan Ratib Al-Idrus beliau. Ketika masih usia mungkin 13 tahun. Tapi beliau dalam waktu 15 tahun sudah mulai bisa mengadakan pengajian. Alhamdulillah. Tidak ada di Cibinong. Anak umur 15 tahun bisa bikin tabligh akbar mendatangkan Manarul Hidayah. Mendatangkan Habib Idrus Jamalulail. Mubalek top yang didatang. Ini Ustadz Muhammad. Apa yang menyebabkan Ustadz Muhammad bisa? Satu, bukan pinter, ikhlas. Ikhlas ini yang bakal mendorong kita. Saya berharap dengan guru-guru kita, mungkin di sini ada Ustadz Vito, ada Ustadz Irwansa, dan Ustadz yang lain, dan di sini ada cucunya Tubagus Soleh Makmun. Ini seorang wali besar, ya. Alhamdulillah cucunya datang kemari, Ustadz Iqbal. Mana Ustadz Iqbal? Alhamdulillah, saya kemarin diundang di Serang Timur, sempat saya disuruh mampir ke rumah karomah, rumah yang penuh dengan berkah, rumah daripada Syekh Tubagus Soleh Makmun. Alhamdulillah sampai saya buka kamarnya, sampai saya pesan Ustadz Iqbal kalau bisa seminggu sekali baca ratib dan maulid di rumah ini. Supaya yang punya rumah ini ridho. Kalau wali ridho sama kita, selesai. Cinta sama wali gampang Pak. Kalau kita butuh, kita katakan cinta kepada wali. Tapi yang lebih top, yang lebih hebat, walinya cinta kepada kita. Antum cinta gak sama Nabi? Pasti cinta. Betul gak? Kalau gak cinta sama Nabi gak punya iman. Tapi yang lebih hebat, nabinya cinta kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi, dicintai oleh Sahibur Ratib, dicintai oleh para aulia wassalihin.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.